Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ini bukan permohonan lagi. Jadi dia hanya menunjukkan penyerahan dari diri. Kalau kita bisa begitu, saudaraku, tidak ada yang kita lawan firman. Berdamai, berdamai. Ampuni, ampuni. Menyatu, ya menyatu. Ya, berikan waktu, ya beri. Utamakan Tuhan melebihi semuanya. Yaitu. Jadi saudara-saudaraku, apapun mau dikerjakan boleh, tapi di dalam tingkatan rohani. Apalagi mau menjadi siap bagi hari kedatangan Tuhan, apalagi mau sempurna, apalagi mau menjadi mempelai Tuhan, harus tidak ada sedikit pun perlawanan dengan firman. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Saya mau mengajak kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-42. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara-saudaraku, ini adalah doa untuk masuk dalam puncak, yaitu penyembahan yang benar. Jadi di dalamnya ada satu penyerahan kepada kehendak Bapa. Penyerahan kepada kehendak Bapa. Untuk kita sekarang adalah penyerahan kepada semua kebenaran firman Tuhan. Penyerahan kita adalah untuk tidak menolak firman, untuk tidak menyangkal firman, untuk tidak membiarkan firman ibarat memungut, tidak membiarkan sedikit pun tercecer. Firman yang kita akan terima adalah mulai dari percaya kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan bagi kita kalau bukan dengan percaya kepada Yesus. Berbeda dengan Adam, walaupun dia akhirnya tidak menerima firman sepenuh, akhirnya dia terbuang. Sampai pun kepada yang lain-lain. Dan langsung saya mau menunjukkan kepada kita
Tuhan atau Bapa di surga, Dia memilih Abraham dan berjanji menjadikan dia umat Tuhan, umat Allah, dan dari dia menjadi bangsa pilihan. Itu saudara-saudaraku. Tapi bagi kita adalah percaya Yesus yang ditolak oleh bangsa Israel sendiri, sampai saat ini mereka belum menerima. Ibarat roti yang diberikan kepada anak tidak diambil untuk di luar itu, yang digambarkan bagaikan kepada anjing. Tapi bangsa Israel sendiri sudah menolak itu dan menyalibkan Yesus. Jadi bagi kita firman adalah mulai menerima Yesus. Oleh kematiannya menebus semua manusia yang percaya kepadanya. Itu sebabnya setelah kebangkitan Yesus, Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah firman. Barang siapa yang percaya, mereka mendapat keselamatan dan menjadi umat Tuhan. Saya bacakan dari Injil Markus pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu khususnya kepada semua manusia yang mana saja pun, suku apapun, warna kulit apapun, yang hitam, yang putih, yang sawo matang, yang kayak ada kuning, ya, yang matanya besar, yang matanya sipit, mana saja boleh. Inilah yang banyak orang tidak mengerti perkembangannya. Bahkan bila kita baca Matius pasal yang ke-15, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini pada sebelum Yesus mati, ya ini. Itu Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, kalau waktu hidupnya Yesus itu, memang di luar Israel itu nggak ada jalan selamat, hanya mereka. Tapi Yesus mati. Yesus mati karena penolakan mereka. Dan penolakan itu bagaikan mereka sudah membuang roti hidup itu. Maka dengan penolakan itulah bagaikan roti hidup itu sudah dibuang. Yesus sudah ditolak dan mereka salibkan. Nah, itulah jalan keselamatan di luar orang Yahudi. Jadi kalau ada yang mengolok
Yesus hanya kepada orang Yahudi, kalian orang Indonesia, kalian bodoh. Ya memang sewaktu Yesus belum mati, itu benar. Itu benar. Jadi kalaupun perempuan Kanani itu dengan iman yang terus menerus, akhirnya dia mendapat kesembuhan anaknya, itu bagaikan ya yang terdahulu, bagaikan buah sulung. Nah, jadi bulir-bulir padi yang pertama kuning biasanya diambil, itulah disebut buah sulung, dan itu biasanya ya dibuat makan yang terdahulu. Nah, begitu. Itu sebabnya sambungan dari Matius 15 tadi adalah Markus 16 ini. Jadi tidak boleh langsung itu titik. Nah, mereka yang tidak mengerti perkembangan Alkitab kita ini 66 ya macam ya dalam arti buku. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat sampai kitab Wahyu. Jadi tadi Matius pasal yang ke-15 ayat 24 itu hanya satu ayat. Jadi bukan hanya begitu saja. Mereka yang membuat dirinya sendiri bodoh, dia hanya ambil satu itu, dan itu diletakkan untuk menggoyahkan iman orang yang tidak mendalami firman, yang tidak suka baca Alkitab. Ya bisalah dipengaruhi. Kalian bodoh, orang Indonesia. Yesus kan hanya untuk orang Yahudi. Iya, kalau kita tidak tahu perkembangannya gitu. Tapi karena penolakan mereka, karena mereka tidak menerima, itu menjadi pintu yang sangat lebar, sehingga tidak lagi dibedakan mana Yahudi, mana orang Indonesia, mana suku-suku yang ada di 5 benua, bangsa-bangsa yang ada di 5 benua. Sudah tidak lagi dibeda-bedakan, semua boleh masuk. Bahkan bangsa Israel sendiri, kalau dia tidak menerima Yesus, dia sudah akan terbuang untuk saat sesudah Yesus mati. Nah, jadi mereka tidak bisa masuk lagi. Pintunya hanya satu. Kalau Yesus sudah mati, hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada lagi. Tetapi nanti kalau mereka menerima Yesus, itu sudah tertutup bagi semua. Itu sebagai penutup. Jadi mereka yang mengejek terus, Yesus itu dalam hidupnya memang untuk orang Yahudi, tapi setelah dia mati dan bangkit, maka Yesus sendirilah yang berkata. Saya mau ajak kita baca dulu ini bersama-sama ya. Markus 16 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ini kepada semua, biar orang Israel tidak percaya, tidak menerima, ya tidak selamat lagi. Tapi nanti di akhir sekali
Mereka bagaikan pintu lagi yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Jadi tadinya mereka adalah mendapat rahmat anugerah, tapi karena bagaikan membuang roti dan menyalibkan Yesus, itu mereka jadi tidak masuk lagi karena sudah menolak. Dan penolakan itu bagaikan pintu yang terbuka lebar bagi siapapun. Maka bagi orang Israel sendiri, kalau dia tidak terima Yesus, tidak menerima keselamatan lagi. Sekarang ini bangsa Israel yang banyak sana itu tidak akan selamat lagi dengan agama mereka. Inti agama mereka adalah Taurat. Taurat tidak ada pengampunan. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan. Itu sebabnya orang Yahudi pun tidak ada lagi yang akan diselamatkan. Jadi firman bagi kita adalah mulai dari terima Injil. Injil itu adalah hidup Yesus. Dia mati dan bangkit menjadi pintu bagi siapa saja pun. Dan dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Dalam Kisah Rasul pasal 4 juga ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Dapat? Oke. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah anak ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, inilah, dan kalau terima ini, hatinya akan tenang, tidak ada kebencian, tidak akan lagi merasa diri paling hebat, tidak ada lagi memaksakan kehendak, tidak suka lagi ribut-ribut. Yang dia suka hanya damai sejahtera, karena hidup Yesus mengalir. Apalagi kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sebagai tingkatan daripada penyerahan percaya itu, dan menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka nanti buah-buah Roh itu adalah kasih, sukacita, ya, perdamaian, kebaikan. Itu semua akan ada dalam hidup, sehingga ya kehidupan kita ini terus nanti suka akan firman, dan Tuhan akan menguatkan, memampukan kita untuk seperti Yesus di dalam penyerahan ya doanya. Itu sebabnya doa penyembahan kita ini harus juga melihat kepada penyerahan Yesus. Tadi Matius 26 itu ayat yang ke-42. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku memenuhnya, jadilah kehendak-Mu. Ini adalah penghantar penyembahan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi permohonan, hanya pasrah. Tidak ada lagi penolakan, hanya pasrah kepada kehendak Tuhan.
kita masih terlalu banyak yang kita lawan dalam mempersembahkan diri, mempersembahkan waktu, di dalam mengutamakan Tuhan, dalam mengampuni satu dengan yang lain, dengan tidak membeda-bedakan siapa saja pun, masih terlalu banyak. Di dalam orang menyembah, masih penyembahnya itu banyak tingkat-tingkatannya. Bahkan kita sudah sering mendengarkan firman penyembahan setan aja ada. Ada yang dirasuk roh jahat, dia juga bisa menyembah. Tapi penyembahannya bukan memuliakan Tuhan, bukan supaya kehendak Tuhan jadi, tapi dia menyembah supaya dia aman, supaya pekerjaannya tidak diganggu. Karena dia tahu Yesus Maha Kuasa, supaya Yesus tidak merusak pekerjaannya. Dalam Markus pasal yang kelima, mulai ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Jadi, roh jahat masuk dalam seseorang dan dia juga bisa menyembah. Itu sebabnya penyembahan itu ada penyembahan dari yang dirasuk roh setan. Ada penyembahan yang hanya untuk mohon keinginannya sendiri. Ya, ada penyembahan untuk maunya sendiri. Ada penyembahan yang tidak mau berubah. Ada penyembahan yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Ada perubahan yang mau dengar firman, tapi dia bagaikan tanah di jalan hatinya keras. Dia boleh mendengar dari kiri masuk, dari kiri keluar kanan. Ada begitu. Ada yang hanya mendengar tapi tidak pernah melakukan, sehingga hatinya semakin mengeras. Ya, itu sebabnya kita mempelajari firman Tuhan ini. Tingkat penyembahan adalah penyerahan sepenuh kepada kehendak Bapa. Pertama, Yesus berdoa dalam doanya yang awal. Kita boleh baca ayat yang ke-39 tadi dari Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di sini masih ada permohonan. Nah, ini masih ada permohonan.
penyerahan masih dibarengi dengan permohonan. Ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ini bukan permohonan lagi. Jadi dia hanya menunjukkan penyerahan dari diri. Kalau kita bisa begitu, saudaraku, tidak ada yang kita lawan firman. Berdamai, berdamai. Ampuni, ampuni. Menyatu, ya menyatu. Ya, berikan waktu, ya beri. Utamakan Tuhan melebihi semuanya. Ya itu. Jadi saudara-saudaraku, apapun mau dikerjakan boleh, tapi di dalam tingkatan rohani. Apalagi mau menjadi siap bagi hari kedatangan Tuhan, apalagi mau sempurna, apalagi mau menjadi mempelai Tuhan, harus tidak ada sedikit pun perlawanan dengan firman. Harus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Nah, ini saudaraku, tidak ada lagi permohonan. Beda kalau dalam ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin." Nah ini, walaupun begitu halus, tapi masih ada permohonan. "Biarlah cawan ini lalu daripadaku." Nah ini maka orang sekarang request, masih ada permohonan. Ya. Tapi kalau untuk lebih kepada hanya menyembah, tidak ada sedikit pun perlawanan kepada firman. Tidak ada sedikit pun penolakan kepada firman. Dan ini juga doa Yesus yang ketiga kalinya. Sama dengan yang kedua, begitu dia mengucapkan doa itu juga. 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi yang kedua itu juga. Ya, ini saudaraku. Karena mana doa yang terakhir, itulah yang dimaksud untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi bukan yang pertama, yang terakhir. Yang terakhir yang kedua itu. Dan apa dalam doa yang kedua itu? Kalau ini harus terjadi kepada saya, jadilah kehendak-Mu. Ya, itu. Jadi kalau kamu berkata apapun kepada saya, jadilah kehendak-Mu. Kira-kira begitu saudaraku isinya. Kalau engkau pamannya contoh, minta semua ini hartaku, ya sudah ambillah. Kira-kira begitu contohnya saudara-saudaraku. Baru nanti kita akan lihat semua firman Tuhan. Itulah makanya kita diberi kesempatan dalam hidup ini. Nah, inilah penggempalaan. Itu sebabnya saudaraku, di dalam satu penggembalaan kita akan dituntun terus. Bukan hanya satu hal yang sama, itu aja, itu saja. Kadang-kadang saudaraku, supaya manusia itu senang, berkat-berkat saja, berkat-berkat saja. Gak usah penyerahan diri, gak usah penyerahan waktu, gak usah kesetiaan kepada Tuhan. Semau kita, tapi terus diberkati. Kita boleh melakukan apa kehendak kita. Saudara-saudaraku,
firman Tuhan tidak begitu. Firman yang sudah tersusun 66 kitab, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Kita harus bisa berkata, jadilah seperti firman-Mu kepadaku. Ini saudaraku, kita tidak bercacat celah lagi. Karena dari mana diambil cacat celah kita? Adalah kehidupan yang belum dibawa kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau dosa kita sudah diampuni semua, amin. Tapi bagaimana perilaku kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana kasih kita, bagaimana apa yang kita perbuat bagi dia? Masih ada saudara-saudaraku, bagaimana kesetiaan kita? Kalaupun dosa kita sudah enggak bagaikan utang kita enggak disuruh bayar lagi, tapi ketekunan kesetiaan kita, perilaku kita, bagaimana? Nah, ini masih ada. Itulah terus kita harus dibawa dalam firman itu. Bagaikan bangsa Israel berjalan terus. Itu sebabnya saudaraku, jangan pindah sana, ibadah di sana, beda nanti arahnya. Usahakan satu arah supaya bisa sampai. Karena nanti kalau sudah di sana urapannya sudah beda, bawaannya sudah beda, arahannya sudah beda. Bisa turun, bisa kita merasakan kosong. Balik dari situ bukan maju, malah rasa kehilangan. Ini saudaraku harus sampai bisa melihat. Beda saudaraku kalau sudah mengerti pengembalaan. Asal beribadah di tempat-tempat lain bisa rasa rugi, bisa rasa kehilangan, roh sukacita itu bisa hilang. Kenapa? Apa salahnya? Bisa-bisa karena itu saudaraku. Karena suasananya, urapannya, perjalanan arahnya udah berbeda. Jadi makanya saudaraku, bangsa Israel itu terus setia berjalan. Kalau nanti ada yang mau coba-coba, wah dekat itu dari Mesir langsung ke sana, dan terlalu lama jalannya. Tapi itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan harus yang dibawa, biar berliku-liku, harus ikut. Jadi perjalanan itu seperti huruf V. Nah ini begini nih. Nah atau ini ya. Jadi sebenarnya kalau dari sini ke sini dekat sekali, tapi jalan Tuhan dibawa ke sini. Begitu perjalanan dibawa ke sini. Jadi kalau maunya manusia, ambil aja nerobos begini. Tapi itu bukan jalan Tuhan. Karena semua Tuhan sudah atur 40 tahun. Ini saudaraku. Jadi kalau kita sudah kadang ke sana, kadang ke sini, nggak tahu lagi berapa tahun lagi nanti. Itu sudah bukan di dalam koridor waktu lagi, saudaraku. Itu sebabnya di sini ada penyerahan. Semoga Tuhan semakin tolong kita. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ini penyerahan kepada semua firman Tuhan. Bagi kita adalah firman ini lewat penggembalaan, tidak ditambah, tidak dikurang. Wahyu pasal 22. Saya akan baca ayat yang ke-18. Penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi supaya ini benar-benar di dalam kita, maka kita selalu rindu kepada firman-Nya. Dan kita akan berdoa, kalau ini firman-Mu adalah untuk saya, jadilah seperti itu. Baru dari situlah kita menyembah. Itu penyembahan yang paling tinggi. Kiranya Tuhan tolong kita dan mari kita sembah Dia. Kita mau pasrah kepada